Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Rizwandana dari mahasiswa Magister Psikologi Sains Universitas Brawijaya. Saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang berjudul Oxytocin Exchange Amygdala, Depend Socially, Reinforced Learning, and Emotional Empathy in Humans untuk mata kuliah UAS Neuroscience Perilaku. Terkait urgensi penelitian ini diperlukan untuk menjawab kekurangan data empiris tentang bagaimana oksitosin mempengaruhi pembelajaran sosial dan empati emosional secara langsung. Penelitian ini berupaya untuk memperjelas apakah efek oksitosin bersifat spesifik untuk stimulus sosial, yaitu suatu hal yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menjadi penting untuk menginformasikan keterlibatan langsung amigdala sebagai mediator biologis efek oksitosin, sehingga memperkuat landasan teoritis tentang hubungan antara hormon struktur otak dan perilaku sosial manusia. Di sini ada tiga eksperimen. Saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang pertama untuk metode dan prosedur penelitiannya. Untuk eksperimen pertama, tujuannya adalah menguji apakah pemberian oksitosin intranasal dapat meningkatkan kemampuan yang pertama RALT, yaitu pembelajaran dengan RALT, yaitu Reinforcement Associative Learning Task, dan empati emosional dan kognitif melalui MET, yaitu Multi-Phase Empathy Test. Di sini peserta terdiri dari 48 pria sehat yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 24 menerima placebo dan 24 menerima oksitosin. Desain perlakuannya yaitu double blind dan randomized dan placebo control. Subjek menerima terkait 24 IU oksitosin intranasal yang disemprotkan 3 puff per eh, lubang hidung dan 4 IU per puff, yaitu untuk placebo berupa cairan identik tanpa oksitosin. Waktu pemberiannya disemprotkan 45 menit sebelum tes dengan kadar oksitosin mencapai puncak dalam rentang ini. Diberikan 2 kali dalam 1 hari dan terdapat jeda sekitar 2 jam antara pemberiannya. Tujuannya yaitu untuk menjaga kadar oksitosin tetap optimal selama seluruh rangkaian tes berlangsung. Tugas yang diberikannya yang pertama secara RALT, yaitu menilai kemampuan belajar berdasarkan umpan balik sosial ataupun non-sosial, dan umpan balik sosial berupa wajah netral, yaitu senyum untuk jawaban yang benar dan marah untuk jawaban yang salah, serta MET, yaitu Multi-Phase Empathy Test, yaitu mengukur empati kognitif, mengidentifikasikan emosi orang lain, dan mengukur empati emosional, yaitu seberapa besar perasaan yang muncul terhadap orang tersebut. Eksperimen yang kedua, tujuannya itu menilai apakah keberhasilan pembelajaran sosial yang sensitif terhadap oksitosin bergantung pada fungsi amigdala, dan pesertanya adalah pasien kembar dengan jenis kelamin perempuan dengan degenerasi bilateral amigdala akibat dari Urbach-Wied disease, yaitu dibandingkan dengan 16 wanita sehat yang sesuai dengan usia dan IQ. Perlakuannya yaitu subjek menjalani RALT dan tanpa pemberian intranasal oksitosin. Itu tujuannya adalah untuk membandingkan performa pasien dengan kontrol normal dan menilai apakah ketidakmampuan belajar sosial muncul jika amigdala rusak. Karakteristik penting, kedua pasien telah menjalani pemeriksaan neuropsikologis secara lengkap. Hasil menunjukkan mereka mengalami kerusakan amigdala progresif bilateral, tidak menunjukkan gangguan memori tetapi mengalami gangguan dalam pengelolaan emosi wajahnya. Dan jika pasien gagal memperoleh manfaat dari feedback sosial, maka dapat disimpulkan bahwa amigdala adalah komponen penting dalam mekanisme pembelajaran sosial dan dampak oksitosin. Eksperimen ketiga yaitu tujuannya adalah menilai apakah empati emosional yang tergantung oksitosin juga memerlukan fungsi amigdala. Pesertanya kedua pasien yang sama dari eksperimen yang kedua dibandingkan dengan 10 wanita sehat sesuai dengan usianya. Perlakuannya pasien dan kontrol menjalani MET dan tanpa pemberian oksitosin. Sedangkan MIT itu berfungsi untuk mengukur 3 komponen. Yang pertama kognitif empati, yaitu menilai kemampuan mengenali emosi melalui pilihan jawabannya. Yang kedua emosional empati direct atau ED, yaitu mengukur intensitas perasaan seseorang terhadap tokoh dalam gambar dengan skala 1 sampai 9. Yang ketiga emosional empati, yaitu ED, mengukur tingkat terbangkitnya emosi
ketika melihat gambar. Ya, dan alasan tidak menggunakan oksitosin dalam eksperimen ini yaitu eh, tujuannya untuk menunjukkan bila amigdala rusak, maka akan terlihat kemampuan empati emosional itu juga rusak. Sehingga efek peningkatan empati emosional dari oksitosin pada manusia memerlukan amigdala yang berfungsi. Sehingga hasil penelitian ini pasien mampu melakukan kognitif empati dengan normal dan emosional empati sangat menurun. Untuk teknik analisis datanya yaitu analisis statistik komparatif untuk menguji perbedaan performa pembelajaran dan skor empati antara kelompok oksitosin dengan placebo dan kelompok pasien amigdala dengan kontrol, serta data analisis menggunakan metode parametrik sesuai standar penelitian eksperimental psikologi dan neuroscience. Teknik pengambilan sampelingnya untuk subjek sehat dipilih secara random assign ke kelompok perlakuan dengan dan kontrol. Untuk pasien dipilih secara purposive sampling karena kasus lesi amigdala sangat langka. Hasil penelitian ada tiga, yaitu pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa oksitosin memberikan efek selektif dan signifikan dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran yang diperkuat secara sosial pada manusia. Sehingga pada kelompok peserta sehat yang diberikan oksitosin internasional ditemukan peningkatan kinerja dalam tugas pembelajarannya berbasis umpan balik sosial berupa ekspresi wajah manusia dibandingkan kelompok placebo. Yang kedua, penelitian juga menunjukkan bahwa oksitosin berpengaruh signifikan dalam meningkatkan empati emosional peserta pada uji MET, baik pada gambar dengan muatan emosional maupun negatif, emosional positif maupun negatif, tetapi tidak mempengaruhi empati kognitif seperti kemampuan mengenali atau menilai emosi orang lain. Dengan demikian, oksitosin terbukti meningkatkan aspek afektif dari empati dapat mempengaruhi komponen kognitifnya. Dan yang terakhir, dua pasien dengan kerusakan amigdala tidak menunjukkan peningkatan pembelajaran dalam kondisi feedback sosial, kemudian menunjukkan penurunan empati emosional dibandingkan kontrol, dan memiliki kemampuan empati kognitif normal. Serta temuan ini juga memperkuat bahwa efek oksitosin dalam pembelajaran dan empati emosional ini bergantung pada fungsi amigdalanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa oksitosin bertindak sebagai neuromodulator yang meningkatkan sensitivitas individu terhadap sinyal sosial sehingga mempermudah pembelajaran berbasis penguatan sosial. Dan oksitosin juga meningkatkan keterlibatan emosional seseorang sangat memproses ekspresi orang lain tanpa mengubah kemampuan kognitif mengenali emosi. Temuan pada pasien dengan kerusakan amigdala memberikan bukti neuropsikologis langsung bahwa amigdala merupakan wilayah otak kecil dalam bekerja atau tidaknya pengaruh oksitosin. Penelitian ini juga berhubungan fungsi evolusioner oksitosin sebagai hormon yang memperkuat perilaku, afiliasi dan keterikatan sosial antar individu. Mohon maaf. Selanjutnya, terkait dengan keunggulan, yaitu studi eksperimental pertama yang langsung membuktikan bahwa oksitosin dapat meningkatkan pembelajaran yang diperkuat secara sosial serta empati emosional. Yang kedua, desain eksperimen double blind dan terkontrol memperkuat validitas temuan. Selanjutnya, penelitian menggunakan dua tugas perilaku yang terstruktur dengan baik, yaitu RALT, Reinforcement Associative Learning Task, dan MET, yaitu Multi-Phase Empathy Test. Dan yang terakhir adanya perbandingan antara dua pasien Urbah-Witt yang mengalami kerusakan bilateral pada amigdala. Selanjutnya, keterbatasannya, penelitian ini tidak mampu memastikan apakah oksitosin mempengaruhi amigdala secara langsung atau melalui mekanisme neurobiologis lain yang bersifat tidak langsung. Yang kedua, efek oksitosin tampak menurun ketika diberikan berulang kali yang menunjukkan kemungkinan terjadinya esensial reseptor oksitosin, tetapi penelitian ini tidak menelusuri lebih lanjut mekanisme fenomena tersebut. Yang terakhir, efek oksitosin hanya diuji dalam satu dosis akut, belum menilai efek jangka panjangnya. Dan implikasi penelitiannya ada dua, secara teoritis yaitu menguatkan peran oksitosin dalam regulasi sosial dan empati, kemudian mempertegas peran sentral amigdala,
membedakan secara jelas antara empati kognitif dan empati emosional, kemudian mengkontribusi pada model neurobiologis belajar sosialnya dan mendukung pandangan bahwa respon sosial berbeda berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan implikasi praktisnya mengembangkan intervensi untuk gangguan sosial, memperkaya pendekatan rehabilitasi berbasis pembelajaran sosial, implikasi bagi desain terapi berbasis amigdala, intervensi berbasis gender, dan mengarahkan perencanaan intervensi berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Serta kesimpulannya dalam penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa oksitosin mampu meningkatkan kemampuan pembelajaran yang diperkuat secara sosial, serta meningkatkan empati emosional pada manusia, khususnya pada pria. Efek ini tidak terlihat pada pembelajaran yang tidak bersifat sosial, serta tidak berpengaruh pada empati kognitif. Dan peningkatan kemampuan ini hanya terjadi pada individu dengan amigdala yang berfungsi normal, yang dibuktikan melalui hasil pada 2 pasien dengan kerusakan bilateral amigdala akibat urban wet yang gagal menunjukkan efek oksitosin pada aspek pembelajaran sosial dan empati emosional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa yang pertama, oksitosin meningkatkan pembelajaran ketika umpan balik diberikan melalui isyarat sosial, misalnya ekspresi wajah, namun tidak meningkatkan pembelajaran saat umpan balik bersifat non-sosial. Yang kedua, oksitosin secara signifikan meningkatkan intensitas empati emosional terhadap gambar bernada positif maupun negatif. Yang ketiga, pria juga diberikan oksitosin menunjukkan tingkat empati emosional setara dengan tingkat yang biasanya ditemukan pada perempuan tanpa perlakuan. Dan yang terakhir, pasien dengan kerusakan amigdala tetap memiliki empati kognitif normal, namun menunjukkan penurunan drastis pada empati emosional dan tidak dapat memanfaatkan reinforcement sosial dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.